Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang soleh, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah setelah kemarin kita menyelesaikan evaluasi bab 3, sekarang insyaallah akan kita lanjutkan materi PAI pada bab 4 dengan judul ibadah puasa di bulan Ramadan. Mari kita awali dengan bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ustadz doakan anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu menjaga diri, kalau keluar pakai masker, kemudian sering mencuci tangan apabila memegang benda-benda atau selainnya, supaya tetap terjaga kebersihannya. Jangan lupa berwudu. Silahkan juga membawa buku paketnya, silahkan dipersiapkan. Anak-anakku yang soleh, sebelum lanjut kepada materi, perlu Ustadz sampaikan tujuan daripada pembelajaran bab 4 ini tentang ibadah puasa di bulan Ramadan. Setelah mempelajari bab 4 ini, anak-anakku semuanya hendaknya dapat menjelaskan makna puasa Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anakku dapat menjelaskan ketentuan-ketentuan puasa Ramadan dengan benar. Kemudian menjelaskan ibadah sunnah Ramadan. Nanti di dalam bulan Ramadan itu ada ibadah-ibadah yang sunnah selain ibadah puasa yang diwajibkan. Selanjutnya menjelaskan beberapa hikmah puasa Ramadan. Dan yang terakhir, menjalankan puasa Ramadan dengan baik dan benar. Anak-anakku yang soleh, sebagai awalan Ustadz sampaikan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang sangat istimewa bagi kita. Allah menjadikan bulan Ramadan ini sangat banyak sekali nanti keutamaannya bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kita di bulan Ramadan sebagai seorang muslim diwajibkan untuk berpuasa nanti selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Jadi 1 bulan itu kalau dalam hitungan bulan-bulan Hijriyah, bulan Islam, ada yang 29 hari atau 30 hari. Jadi kalau dalam Islam itu tidak harus menjadikan bahwa 1 bulan itu harus 30 hari, tidak. Jadi ada yang 29, ada juga yang 30 hari. Termasuk bulan Ramadan ini biasanya kita berpuasa ada yang 29 hari atau 30 hari. Dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini
banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap malam di bulan Ramadan. Banyak pahala apabila kita melaksanakan apa yang menjadi tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan. Termasuk juga nanti ada malam Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan, malam yang telah ditentukan oleh Allah. Ya, apabila seseorang beramal pada malam itu, maka sama dengan 1000 bulan. Nanti di bulan Ramadan juga biasanya seperti yang kita laksanakan, ada sholat sunnah tarawih, witir, kemudian tadarus Al-Quran, dan yang terakhir nanti ada zakat fitrah. Baiklah anak-anakku, kita mulai pada materi pengertian puasa. Jadi puasa kalau dalam bahasa Arab itu disebut shaum, artinya menahan, ya. Shaum. Jadi nanti kalau ada teman yang bertanya atau ustadz yang bertanya, apakah Anda shaum? Nah, itu berarti apakah Anda berpuasa? Ya, artinya menahan. Puasa itu menahan. Kalau dalam istilah, dalam fikih, puasa itu berniat karena Allah untuk menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkannya, dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi kita menahan diri dari makan, minum, itu yang membatalkan puasa. Kalau kita tidak tahan dengan makan minum, itu artinya sama dengan tidak berpuasa, karena puasanya batal. Jadi kita menahan itu mulai dari waktu subuh sampai terbenamnya matahari waktu maghrib. Nah, dari subuh sampai maghrib itu kita harus menahan, mulai dari makan minum tadi, kemudian tidak hanya itu, menahan dari berbicara yang tidak baik, ya, kemudian menahan dari makan minuman yang lainnya juga, berkata kotor, menghina, dan yang jelas tidak boleh menyakiti yang lain. Anak-anakku semuanya, baiklah kita lanjutkan. Hukum puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu hukumnya wajib bagi orang yang mukallaf. Mukallaf itu orang dewasa yang balik, berakal, dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Jadi hukumnya wajib bagi kita, karena kita seorang muslim. Dan memang ada sebagian yang merasakan bahwa puasa itu berat, dan ada pula yang senang melaksanakannya. Ya, kalaupun berat, memang dikatakan seperti itu, kita menahan makan dan minum, kita bisa lapar dan haus. Tapi memang itu yang disyariatkan, aturan-aturan dalam Islam. Itulah yang
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini nanti manfaatnya juga kita yang merasakan. Nanti di akhirat kelak Allah akan tunjukkan kepada kita ini pahala puasanya. Pahala puasa yang dahulu kalian lakukan di waktu hidup di dunia. Nah, inilah catatannya. Sekarang Allah akan membalas puasa kita saat ini yang kita lakukan waktu di dunia. Dan balasannya kalau di akhirat kelak pasti tidak lain adalah surga. Pasti kalian ingin bercita-cita masuk surga. Oleh karena itu, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini bukan perintah ustadz atau ustazah, tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah Tuhan kita yang menciptakan kita. Maka karena Allah yang menciptakan kita, kita harus tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban berpuasa itu Allah terangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Artinya bulan Ramadan adalah bulan ketika Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Karena itu barang siapa di antara kamu yang menyaksikan datangnya bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Maksudnya menyaksikan ialah kita berada dalam bulan Ramadan, maka kita mengetahui, ya kan, kita berada pada bulan Ramadan, maka kita diperintahkan untuk berpuasa. Falyasum. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Maka kita harus bersemangat, kita berusaha untuk ikhlas menjalankan perintah Allah. Kita berusaha dengan keras menjalankan perintah Allah pada di dunia ini. Insya Allah pasti kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, beriman itu yakin dengan perintah-perintah Allah dan adanya kehidupan nanti di akhirat. Rasulullah juga bersabda yang artinya Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya, mendirikan sholat, puasa Ramadan, menunaikan zakat dan haji ke Baitullah. Anak-anakku yang soleh, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ada keutamaan bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran, menghapuskan dosa kecil, ya. Di sini menghapuskan dosa kecil. Kalau kita, apakah dosa yang besar tidak dihapuskan? Ya, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita diampuni oleh Allah juga dihapuskan. Kalau Allah menghendaki menghapuskan dosa yang telah kita lakukan, pasti akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menghapuskan dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang baik kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Insya Allah kalau kita betul-betul memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita,
insya Allah Allah pasti akan mengampuni, karena Allah yaitu tadilah maha pengasih, maha penyayang kepada hamba-hambanya. Allah maha pengampun, ya. Orang yang banyak dosanya saja kalau memohon ampun pasti diampuni. Kenapa Allah tidak mengampuni dosa? Karena ya orang itu tidak mau memohon ampunan. Oleh karena itu setiap sholat kita, mari kita beristighfar. Selesai sholat berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka. Ini pada bulan Ramadan, ya. Anak-anakku semuanya, jangan lupa sering-seringlah berdoa kepada Allah supaya kita ini tidak dimasukkan ke neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Memohon kepada Allah, ya Allah, jangan Kau masukkan kami ke dalam neraka, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Para ulama menjelaskan bahwa seandainya kita sering sekali memohon kepada Allah dan terkabul, maka insya Allah Allah pun akan masukkan kita ke surga. Karena kalau seseorang itu berdoa kepada Allah agar tidak dimasukkan ke dalam neraka, maka neraka pun akan berdoa kepada Allah. Karena kita memohon jangan dimasukkan, maka neraka pun akan memohon kepada Allah, ya Allah, jangan Kau masukkan orang ini ke dalam neraka ini, karena orang ini memohon supaya tidak dimasukkan neraka. Dan surga pun, kalau kita memohon dimasukkan dalam surga kepada Allah, maka surga pun akan berkata kepada Allah, ya Allah, karena orang ini memohon dimasukkan dalam surga ini, maka masukkanlah ya Allah. Yang terakhir di antara keutamaannya ialah terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang sangat luar biasa. Tadi pada mukadimah Ustadz sampaikan bahwa malam Lailatul Qadar ini malam yang istimewa, banyak pahala di dalamnya yang dilipat gandakan. Apabila kita beramal pada malam itu, maka sama dengan 1000 bulan, yang kurang lebih 83 tahun. Anak-anakku semuanya, mungkin ini penjelasan Ustadz pada bagian yang pertama tentang ibadah di bulan Ramadan ini, ibadah puasa di bulan Ramadan. Bahwa tadi Ustadz sampaikan pengertian puasa, yaitu menahan secara istilah dalam fikih, menahan untuk tidak makan dan minum, dan menahan hal-hal yang membatalkan puasa selama dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian hukum puasa wajib bagi kita orang muslim, dan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya sebagiannya ialah bulan diturunkannya Al-Quran, menghapuskan dosa kecil, menghapuskan dosa yang telah lalu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, terdapat malam Lailatul Qadar. Demikianlah anak-anakku, mari kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang ketentuan puasa. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.